Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Rahmasari dengan NIM belakang 44 dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fonologi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Ibu Neneng Nurjanah M. Hum. Langsung saja pada materi pertama tentang analisis fonem. Sebelumnya, apa sih fonem itu? Fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang mampu membedakan makna. Ketika fonem digabungkan, kita dapat membuat kata-kata. Fonem dapat diperkenalkan saat bunyi dasar bicara dalam suatu bahasa, baik vokal dan konsonan termasuk dalam fonem. Selanjutnya, kita menganalisis fonem menggunakan tabel dengan mencari pasangan minimalnya. Pasangan minimal ialah pasangan kata atau dua morfem yang memiliki fonem dengan jumlah yang sama, tetapi memiliki satu perbedaan fonem, sehingga terjadi perbedaan makna serta bunyi. Contohnya bisa kita lihat pada fonem A dan I, pada pasangan minimal morfem aman dan amin. Aman memiliki makna tentram, tidak merasa khawatir atau takut. Sedangkan amin memiliki makna terimalah, kabulkanlah, demikianlah kehendaknya. Dikatakan pada waktu berdoa atau sesudah berdoa. Selanjutnya, fonem N dan B pada pasangan minimal morfem nasi dan basi. Nasi memiliki makna beras yang sudah dimasak, sedangkan basi memiliki makna mulai berbau tidak sedap atau berasa masam karena sudah mengalami proses pembusukan. Lalu, fonem R dan D pada pasangan minimal morfem tari dan tadi. Tari memiliki makna gerakan badan yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian. Sedangkan tadi memiliki makna waktu yang belum lama berlalu. Kemudian fonem D dan S pada pasangan minimal morfem dewa dan sewa. Dewa memiliki makna roh yang dianggap atau dipercayai sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia. Sedangkan sewa memiliki makna pemakaian sesuatu dengan membayarkan uang. Dan yang terakhir, fonem M dan P pada pasangan minimal morfem asam dan asap. Asam memiliki makna pohon yang besar batangnya, daunnya kecil-kecil, buahnya berpolong-polong, dan masam rasanya. Sedangkan asap memiliki makna uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Materi selanjutnya yaitu pembunyian bunyi bahasa dengan melihat APA atau International Phonetic Alphabet. Dengan bantuan APA ini, kita dapat mengetahui seperti apa bunyi bahasa tersebut dengan bagaimana cara menggerakkan alat ucap untuk membunyikannya. Bilabial adalah pembunyian bunyi bahasa dengan bibir bawah dan bibir atas yang saling bersentuhan. Pertama yaitu plosif. Bunyinya mengalami letupan atau meletup, seperti contoh peh dan beh. Yang kedua yaitu nasal. Bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung, seperti contoh M. Setelah bilabial, ada alveolar. Alveolar merupakan pembunyian bahasa yang menggunakan lidah dan gusi. Lebih jelasnya yaitu daun lidah
yang menempel pada gusi. Pertama, yaitu pada plosif, seperti pada bunyi deh. Kedua, yaitu pada nasal, seperti pada bunyi n. Dan yang terakhir pada tril, yaitu bunyi bahasa yang bergetar seperti pada R. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa mendownload aplikasi pada smartphone kalian di App Store atau Play Store. Materi berikutnya adalah distribusi fonem. Distribusi fonem merupakan satuan ujaran yang dapat memiliki letak awal, tengah, atau akhir, seperti pada tabel berikut. Fonem A, awal ajal, tengah jari, akhir dewa. Fonem I, awal ikan, tengah pahit, akhir pantai. Fonem U, awal usang, tengah suram, akhir tebu. Fonem E, awal edisi, tengah sewa, akhir jahe. Fonem O, awal organ, tengah esok, akhir ruko. Selanjutnya adalah distribusi fonem konsonan. Fonem B, awal batal, tengah sebal, akhir adab. Fonem D, awal dewa, tengah sidang, akhir masjid. Fonem M, awal meja, tengah aman, akhir suram. Fonem N, awal nasi, tengah santai, akhir lahan. Fonem P, awal palu, tengah sepi, akhir sayap. Fonem R, awal rendang, tengah karang, akhir tikar. Fonem S, awal sarang, tengah asam, akhir batas. Materi selanjutnya yaitu analisis kluster. Di sini saya memakai fonem B atau B. Sebelumnya, apa sih kluster itu? Kluster merupakan dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Kita dapat melihat tabel. Kluster ber atau BR pada kata brimob, struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal. Struktur fonotaktiknya onset, nuklus. Kluster ber pada kata brokoli, struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal. Struktur fonotaktiknya onset, nuklus. Pada kluster ber kata brutal, struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal. Struktur fonotaktiknya onset, nuklus. Kluster bel kata blokir, struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal. Struktur fonotaktiknya onset, nuklus. Pada kluster ber kata brahmana, struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal dan konsonan. Struktur fonotaktiknya onset, nuklus, dan koda. Materi berikutnya yaitu alofon. Sebelumnya, apa sih alofon itu? Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon juga bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tabel berikut. Fonem I pada suku kata terbuka yaitu ikan, sedangkan suku kata tertutup adalah makin. Fonem A pada suku kata terbuka yaitu ajal, sedangkan suku kata tertutup yaitu
tikar. Fonem U pada suku kata terbuka yaitu usang, sedangkan pada suku kata tertutup yaitu belut. Fonem E pada suku kata terbuka yaitu gerak, sedangkan pada suku kata tertutup yaitu koper. Dan yang terakhir, fonem O pada suku kata terbuka yaitu organ, dan suku kata tertutup yaitu esok. Demikianlah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.